Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tafsir surat An-Nisa ayat 29 sampai 31. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum. Jangan kalian saling memakan harta kalian bainakum, di antara sesama kalian, bil batil, dengan jalan yang batil. Illa antakuna tijarah, kecuali di antara kalian ada jalan perniagaan. Antarodim minkum, dengan suka sama suka di antara kalian. Jadi di sini saya bacakan lagi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Nah, di dalam surat An-Nisa ini kita sudah sama-sama belajar jangan mengambil harta anak yatim, jangan mengambil harta mas kawin dari istrimu. Ketika ada seseorang meninggal, Allah sudah menentukan porsi dari masing-masing. Jangan kalian saling mengambil yang bukan porsi kalian. Kemudian, jangan kalian menyusahkan hati istrimu hanya supaya mereka minta cerai dan mengembalikan mas kawinnya. Jadi perpindahan harta di antara manusia Allah betul-betul jaga. Jangan sampai di antara kalian mengambil harta orang lain tanpa keridhaan daripada pemiliknya. Dan Allah membuka jalan perniagaan jual beli. Allah tahu kita memerlukan sesuatu, dan sebagai timbal balasnya, kita bisa membeli dan menukar dengan uang atau dengan barang yang lainnya. Nah, di sini harus dilakukan dengan suka sama suka. Kalau udah suka sama suka, nggak ada masalah. Wala taqtulu anfusakum, dan jangan kalian membunuh diri kalian. Di sini tafsirnya adalah umat Islam semua adalah bersaudara, satu badan. Jadi kalau kalian mengambil harta sesama kalian, itu sama dengan kalian melukai orang lain, atau lebih parahnya sama dengan membunuh. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana bikum, adalah Dia kepada kalian rohimah, maha penyayang. Jadi Allah buat peraturan-peraturan karena Allah tahu hati manusia itu seperti apa. Hanya dua makhluk jadi yang Allah ciptakan, yang punya hawa nafsu, yang punya free will, jin dan manusia. Makanya Allah perlu buat peraturan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk melindungi kalian semua. Karena Allah sayang dengan kalian, dan Allah menyarankan kalian sayang menyayangi di antara sesama. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa ia berbuat demikian, udwanan, melanggar hak, wa zulma, dan zalim, fasaufa nuslihi naro, maka akan kami masukkan ia ke dalam neraka. Allah berikan hukum, Allah berikan konsekuensinya. Kalian berani berbuat, kalian tanggung akibatnya. Wa kana dzalika, dan adalah demikian itu, 'alallahi, bagi Allah, yasir, mudah saja. Allah yang punya
langit dan bumi dan makhluknya, pemilik neraka, pemilik surga, dan Allah menguasai semua manusia. In tajtanibu kabairah, jika kalian menjauhi dosa-dosa yang besar, ma tunhauna, apa yang kalian dilarang, anhu, daripadanya, nukaffiru ankum, kami hapus dari kalian, sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kalian, wa nudkhilkum, dan kami masukkan kalian, mudkhalan karimah, tempat masuk yang terpuji, surganya Allah. Jadi kalau kalian sudah berusaha untuk menghindari dosa-dosa besar, menjauhi dosa-dosa besar yang Allah sudah tetapkan, itu tidak boleh dilakukan. Maka Allah berfirman, Allah akan hapus kesalahan-kesalahan kecil kalian dan masukkan ke dalam surga. Apa contohnya? Contoh, Allah buat sholat itu wajib karena Allah sayang sama kita dan pengen banget ketemu sama kita. Ingat, sholat itu dulu 50 kali, saking sayangnya Allah, saking pengennya Allah ketemu sama kita. Sebelum ditawar jadi 5 kali. Nah, kalau kita menjalankan sholat, berarti kita menjauhi dosa besar karena sholat hukumnya wajib. Nah, sholat itu menghapus kesalahan-kesalahan kecil. Sholat Jumat menghapus kesalahan dari Jumat ke Jumat lainnya. Jadi inilah janji Allah yang memberikan insentif buat kita jauhi dosa-dosa besar, karena dosa besar dan dosa kecil tuh nggak sama. Dari cara minta ampunnya nggak sama. Dosa besar kalian harus melakukan ekstra untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Sedangkan dosa kecil bisa dihapus dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.